Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufiknya dan inayahnya kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepadanya ya. Dan setelah salat subuh kita lanjutkan dengan materi Arab Qur'ani ya, terjemah, tafsir dan tadabbur. Kita sampai pada ayat 282 ya. Masih melanjutkan tema tentang ayatul dain. Kita baru berapa baris, Pak? 4, 5 ya? Panjang bahasanya. Kita masih melanjutkan di tema tentang ayatul dain atau ayatul mudayanah ya. Tentang hutang atau hutang piutang. Dari materi terakhir yang di pertemuan hari Selasa yang lalu ya, tentang apa Pak kemarin? Siapakah orang yang lebih berhak atau lebih diharuskan untuk menulis? Apakah orang yang berhutang atau orang yang memberikan hutang? Maka yang lebih wajib untuk menulis atau mendatangkan seorang notaris adalah orang yang berhutang. Dan ini bisa kita ambil pesan atau pelajaran dari kisahnya siapa kemarin? Nabi Musa alaihi salam dalam surat Al-Qasas ya, bisa ditulis ya, dalam surat Al-Qasas dari ayat 23 sampai 28. Itu apa? Tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Yang kisahnya ya, kisah dulu apa lanjut materi? Ibu-ibu, kisah dulu apa lanjut materi? Kisah ya, sepertinya udah berat ya. Tapi insya Allah kisahnya ini masih berkaitan dengan materi kita. Maka dalam surat Al-Qasas Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma warada ma'a madyan. Tak kala Nabi Musa alaihissalam kan dikejar oleh Qibti. Qibti itu apa? Pasukannya Fir'aun. Karena terjadi pertikaian, akhirnya apa? Nabi Musa melarikan keluar dari negerinya, sampai di sebuah tempat namanya Ma'amadian, sumber air di negeri Madian.
Ketika masuk ke negeri Madian dan di tempat sumbernya air, Nabi Musa alaihissalam mendapati segolongan banyak orang yang sedang mengambil air untuk memberi minum ternaknya. Maka Nabi Musa alaihissalam, ya namanya orang yang gharib, orang yang asing, orang perantauan lah gitu. Lihat orang kerumunan kan, ngapain tuh? Dilihat-lihat ternyata di belakang mereka ada imro'ataini tadudan. Ada dua orang perempuan yang sedang menunggu antrian yang panjang. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, orang asing tanya orang pribuminya, ma khotbukuma, ada apa kalian berdua kok apa? Kok antrinya di paling belakang? Masih enggak ikut bersama-sama mendekati sumurnya untuk ngambil air, tapi kalian kenapa di belakang? Wahai dua orang perempuan. Maka dia mengatakan, kami enggak akan mengambil air sampai yang lainnya selesai ngambil air. Kenapa? Nggak mau ikhtilat. Maksudnya apa? Nggak mau bercampur dengan laki-laki yang lain. Namanya kalau sumurnya satu, yang ngambil banyak gimana Pak? Antrian panjang gitu. Kemudian dia mengatakan, kenapa kami mengambil air? Karena kami punya ternak, wa abuna syekhun kabir. Sedangkan bapak kami itu syekh kabir, orang yang sudah syekh kabir lagi, Pak. Sudah tua renta. Jadi apa? Bapaknya sudah tua, tidak punya anak laki-laki. Akhirnya dua perempuannya yang mengambil airnya. Ketika mendengar jawaban seperti itu, jiwa sosial Nabi Musa itu langsung berkobar, Pak. Ini cerita apa? Ya, Pak. Jiwa sosialnya anak muda gitu, melihat orang yang kasihan. Bapaknya sudah tua renta, akhirnya apa? Karena nggak punya saudara laki-laki, akhirnya mereka berdua yang ngambil air. Karena Nabi Musa adalah orang yang jiwa sosial, langsung maju bantu mereka berdua. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, Pak, kenapa orang pada antrinya kok lama? Usut punya usut, ketika dilihat di sumurnya itu ada batu besar. Ada batu besar yang menghalangi, tidak leluasa ngambil air. Yang batu ini tidak bisa diambil kecuali oleh 7 orang. Masih nggak bisa dikeluarkan kecuali 7 orang. Akhirnya apa? Nabi Musa karena jiwa sosialnya tinggi, maka apa? Dia sendiri yang mengeluarkan batu besar itu. Yang batu besar itu susah dan berat kalau dikeluarkan sendiri, harus 7 orang. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam mengeluarkannya sendiri. Kira-kira apa pesannya, Pak? Berarti Nabi Musa alaihissalam ini apa? Orang yang sangat kuat. Kira-kira gitu, Pak. Gimana perasaannya seorang perempuan melihat apa? Laki-laki yang jiwa sosialnya tinggi, orangnya juga kuat. Catatan nih. Maka apa? Orang-orang pada ngambil air. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhil. Akhirnya orang-orang pada ngambil air dengan mudah dan cepat, dan Nabi Musa alaihissalam mengambilkan air untuk mereka berdua. Itu apa? 2 perempuan tadi yang dilihat kasihan itu. Gak punya saudara laki-laki dan bapaknya sudah syekh kabir. Selesai memberi air, kemudian Nabi Musa alaihissalam kan seorang perantau, Pak. Akhirnya beliau mojok sambil bersandar di bawah pohon. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika tadi sampai di kota Madian, apa Pak tujuannya? Kok sampai ke sana? Dikejar oleh
pasukan Fir'aun. Namanya orang dikejar kan gimana Pak? Nggak bawa bekal, capek lelah. Selesai bantu dua perempuan tadi dan mengeluarkan batu yang besar, selesai memberikan sosialnya, maka beliau mojok di pojokan, bersandar di bawah pohon sambil berdoa, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam, doa-doa yang ada dalam Quran, yang artinya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku membutuhkan sekali kebaikan di sisimu. Maksudnya apa Pak? Makan. Nabi Musa sang perantauan yang tadi dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun, yang dia lapar, mungkin sehari dua hari apa makannya ala kadarnya. Jadi makan pun Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Lapar ya Allah, pingin apa? Sesuap nasi lah bahasa gitu. Baru doa selesai, langsung Allah jawab. Apa jawabannya? Ja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Langsung datang salah satu di antara dua perempuan tadi. Tiba-tiba datang, kagetlah Nabi Musa. Duh, kok datang ke sini gitu kan? Ngapain? Sambil jalan malu-malu. Namanya anak gadis gimana Pak? Kalau ketemu laki-laki kan agak-agak malu-malu gimana gitu kan? Kemudian dia mengatakan, qalat, dia berkata, inna abi yad'uka. Hei anak muda, kan belum kenalan tadi Pak. Hei anak muda, sesungguhnya bapakku memanggil dirimu. Wah, langsung instingnya anak muda apa? Main. Apa? Bakal dapat makanan nih kalau diajak ke rumah. Kan kalau orang diajak ke rumah biasanya disuguhi gitu kan. Inna abi yad'uka, sesungguhnya bapakku memanggilmu. Liyajziya ajra ma saqaita lana, untuk ngasih upah. Apa dikasih tahu? Ngasih upah dari kebaikanmu ketika engkau membantu ngambil air. Semakin semangat Pak. Wah, bakal apa? Bakal dapat upah nih. Akhirnya pergilah mereka berdua. Ketika pergi, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir juga ya. Ketika pergi menuju rumahnya, maka apa? Si putri tadi di depan, Nabi Musa di belakang. Dalam perjalanannya itu Nabi Musa udah gak enak. Kenapa Pak? Dia yang di belakang, si gadisnya di depan. Akhirnya Nabi Musa meminta apa? Dia yang di depan, kamu yang di belakang. Biar apa? Tunjukkan jalannya mana. Dan sebelumnya yang pernah kita sebutkan, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika dia berjalan di depan, kemudian ada angin berhembus kencang, menyingkaplah atau apa, membentuklah pakaian daripada gadis tersebut. Akhirnya apa? Nabi Musa memalingkan pandangannya. Poin juga, kemarin kuat, tadi kuat, sekarang apa? Amanah nih orang. Apa amanahnya? Memandang yang belum halal, gak mau. Sampai akhirnya apa? Datang di rumahnya bapaknya. Ketika datang, ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas. Ketika sesampai di rumahnya, dijamu, kemudian berjumpa dengan bapaknya, Nabi Musa curhat, berkisah gitu Pak. Dan tentunya orang kalau berkisah, menceritakan itu pasti kepada orang yang dia sudah nyaman, sudah percaya. Diceritakanlah kisahnya, dia dari mana, kemudian apa yang sedang dialami dia. Langsung jawaban bapaknya, la takhaf, enggak usah takut, enggak usah khawatir, amanah.
Najauta minal qaumidz zalimin. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Ini anak baik. Cuma apa? Dia terzalimi. La takhaf. Kau usah khawatir dan takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Kemudian apa? Ya selesai kan? Dijamu, dikasih upah, selesai. Maka apa? Ketika mau dilepas, ini anak muda yang tadi apa? Si gadisnya ini mendapati apa? Ini anak muda kuat sekali. 7 batu yang harus dikeluarkan oleh 7 orang, dia gotong sendiri. Kemudian apa? Ketika tadi berjalan dengan dia, amanah. Maka apa? Langsung dia mengatakan, wahai bapak, jangan dilepas. Qalat ihdahuma, salah satu di antara 2 gadis itu berkata, ya abati istajirhu, wahai bapakku, pekerjakanlah Nabi Musa di kami. Kita kan nggak punya asisten, bapak udah tua kan, kita beratlah gitu. Maka apa? Jangan dilepas, istajirhu, pekerjakanlah ia untuk kami, untuk membantu ngambil air atau untuk apalah gitu kan, kerja di ladangnya mungkin gitu. Kemudian tentu bapaknya kan tanya, apa dengan sebab apa kita harus memperkerjakan ini anak muda? Kan kalau kita mau ngambil karyawan atau istilahnya apa, orang yang akan kita kasih kerjaan, kan harus ada apa? Syarat-syaratnya kan, harus ada istilahnya CV-nya gitu, orang yang baik apa enggak gitu. Maka dia mengatakan, kenapa ini anak muda harus dikerjakan, harus dikasih kerjaan di kita saja? Dia mengatakan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan di kami, wahai bapak, al-qawiyul amin. Orang yang punya sifat satu kuat, yang kedua amin, orang yang amanah, dapat dipercaya. Sehingga apa? 2 sifat yang melekat pada Nabi Musa itu 2, kuat dan orangnya dapat dipercaya. Maka apa? Si gadis ini menceritakan kepada bapaknya tentang kisah di awal, bagaimana dia mengangkat batu yang besar. Kisah yang kedua ketika apa? Dia berjalan dengannya. Ini apa? 2 sifat yang istimewa, 2 sifat yang luar biasa, yang jika ada anak muda seperti ini, jangan dilepas ibu-ibu. Ini Quran, Pak. Quran itu luar biasa gitu kan. Jangan bilang susah dulu tuh. Lanjut ya. Lanjut. Tadi apa? Al-qawiyul amin, kuat dan amanah. Setelah apa? Setelah si gadis memberitahu kepada bapaknya, Pak, tuh anak muda al-qawiyul amin, kuat lagi dapat dipercaya. Langsung bapaknya setuju. Ya sudah. Maka dia mengatakan, qala, si bapaknya mengatakan, inni uridu, enggak memperkerjakan, Pak, tidak memperkerjakan, langsung to the point. Inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hataini. Wahai anak muda, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Tapi ada syarat. Ada syarat. Apa syaratnya? Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Engkau bekerja 8 tahun. Boleh gak Pak mensyaratkan? Boleh gak Pak? Ntar kalau ketemu al-qawiyul amin, nih, jadi mantu. Tapi apa? Kerja 8 tahun di sawah.
Kemudian mengatakan 8 tahun ya. Kerja berapa? 8 tahun. Fa'in atmamta ashron, jika engkau menyempurnakan 10 tahun, itu lebih baik. Yang wajib berapa? 8 tahun. Kalau engkau menyempurnakan 10 tahun, min indik, itu jauh lebih baik. Wa ma uridu an asyukka alaik, dan aku tidak ingin memberatkan dirimu, hai anak muda. Masih apa? Meskipun kerjanya 8 tahun, ini gak berat. Masih apa? Kerja dengan saya itu gak berat, mudah dan nyaman. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang soleh, orang yang baik. Ini kami orang baik insyaallah. Maksudnya enggak macam-macam, enggak suka yang enggak itu. Orang yang baik insyaallah. Kira-kira jawaban Nabi Musa apa, Pak? Hah? Anak muda perantauan, Pak. Enggak punya apa-apa. Cari makan sesuap nasi aja masih mikir-mikir, Pak. Jadi kalau mau beli nasi Padang itu kan lumayan harganya, kan mikir-mikir, Pak. Kalau warteg kan ya berapa gitu, Pak. Diterima sama Nabi Musa alaihissalam. Terima. Kau mengatakan ayat 28 ini yang terakhir. Ini menjadi apa? Materi kita. Qala, Nabi Musa berkata, "Dzalika baini wa bainak." Itu perjanjiannya antara aku dan dirimu, sehingga syaratnya diterima. Gak apa-apa. Anak muda, Pak, jiwa sosial, semangat, nggak apa-apa. Bismillah. Ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Mana saja dari dua waktu tadi waktu yang pertama 8 tahun, itu yang wajib. Tapi kalau bisa menyempurnakan 10, lebih baik. Mana sajakah dari dua waktu itu yang aku bisa selesaikan, jalankan, fala udwana alayya. Maka apa? Sudah gak ada kewajiban lagi atasku. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wallahu ala ma naqulu wakil. Yang menjadi saksi dari apa yang aku katakan adalah siapa? Allah. Jadi apa? Tadi si bapak minta persaksian nggak, Pak? Minta ditulis nggak? Enggak. Tapi apa? Nabi Musa mempersaksikan terhadap dirinya sendiri yang tidak diminta oleh si bapak. Ini memberikan pesannya. Kenapa? Tadi kan dia mau dinikahkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya ini kan apa? Hutang kan? Masih apa? Syarat ini kan termasuk dia yang harus apa? Memenuhi kewajiban yang dia harus tunaikan. Maka ketika dia menyetujuinya dan si bapak tadi tidak melazimkan, mengharuskan dia harus dipersaksikan, harus dituliskan, tapi Nabi Musa AS menyatakan pada dirinya, ya sudah. Dan yang menjadi saksiku dari apa yang aku katakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari kisah ini memberikan pesan yang menulis, menghadirkan saksi siapa? Yang berhutang. Dan wallahu a'lam bishawab, sebagai tambahan, Pak, ini ya, sebagian tafsir menyatakan bahwasanya si bapak itu Nabi Syuaib. Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi mengambil pendapat bukan. Ya, orang nggak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya. Sebagian tafsir mengatakan apa? Si bapak tadi adalah Nabi Syuaib. Tapi wallahu a'lam bishawab. Yang menjadi penting adalah pelajarannya. Apakah itu Nabi Syuaib atau tidak terlalu penting. Tapi apa? Yang menjadi penting adalah pelajaran dari kisah
tadi. Alhamdulillah selesai. Ibu-ibu selesai Bu ya? Cukup dulu ya, bersambung nanti. Baik, kita masuk pada ayat. Kemarin mana Bu? Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Terjemahkan dulu. Wala ya'ba, dan tidak enggan. Katibun, seorang penulis. Ayyaktuba, untuk menulis atau agar menulis. Kama, sebagaimana 'allamahullah, Allah telah mengajarkan kepadanya. Yang pertama ya, bahwasanya dalam hutang piutang harus ditulis pendapat. Satu pendapat jumhur adalah mustahab, dianjurkan. Lebih-lebih ketika apa? Orang itu yang tingkat kepercayaannya agak kurang. Maka jika ditulis, maka hukumnya menulis menjadi wajib. Sebagaimana kita sebutkan, sholat duha hukumnya sunnah. Tapi jika mau sholat, maka wajib berwudu. Maka makna katibun, makna katib, yang pertama seorang penulis. Kenapa harus dihadirkan seorang penulis? Kenapa nggak nulis sendiri? Yang pertama, bahwa dulu orang Arab adalah orang ummiyah, ummatun ummiyah, sebuah umat yang buta huruf. Dulu apa? Orang Arab adalah ummatun ummiyah, umat yang buta huruf. Sehingga mereka ketika melakukan hutang piutang harus menghadirkan seorang katib, penulis. Dan makna katibun, para mufassir mengatakan ini isim fa'il yang menunjukkan apa? Sebuah keahlian yang dimiliki. Jadi tidak sembarang penulis, tapi penulis yang dia itu memang profesinya penulis. Seorang penulis yang ahli dalam bidang menulis. Kalau sekarang Pak, notaris lah gitu. Jadi kan nggak semua orang itu menguasai tentang apa? Penulisan, tentang catat mencatat. Maka makna katibun adalah orang yang memang ahli dalam bidangnya. Maka seorang penulis Allah wajibkan hendaknya dia menulis sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepadanya. Apa itu? Allah telah mengajarkan menulis. Allah memberikan kepadanya kemudahan menulis. Apakah semua orang itu ahli dalam bidang menulis? Tidak. Tidak semua orang. Apakah semua orang itu bisa jadi notaris? Ya enggak. Bagi yang sekolah dalam bidangnya saja yang menjadi notaris. Maka bagi orang yang Allah kasih kenikmatan berupa catat mencatat, seorang notaris itu punya kenikmatan. Apa kenikmatannya? Oh, jadikan dia ahli dalam bidang catat mencatat, tulis menulis. Maka dia harus menulis sebagaimana yang Allah telah ajarkan. Apa itu? Tahu halal haramnya. Allah mengajarkan tentang halal yang haram. Allah telah mengajarkan adab-adab seorang notaris. Ketika dipanggil ada sengketa, dia harus yang maju. Ketika dibutuhkan oleh sebuah permasalahan, dia harus datang. Dan di antara faedah Pak, dari potongan ayat ini, ketika Allah mengatakan dan seorang penulis janganlah tidak mau, janganlah enggan untuk menulis
sebagaimana yang Allah telah ajarkan. Di antara faedah dari ayat ini, sahibun ni'mah tuqabilul wajib. Orang yang punya kenikmatan itu senantiasa berbanding atau bersandingan dengan kewajiban. Orang yang punya kenikmatan itu senantiasa apa? Diminta menunaikan kewajiban. Kebayang nggak, Pak? Seseorang yang dia itu punya harta berlebih, maka kewajibannya apa? Zakat. Seseorang yang punya ilmu, Allah berikan ilmu, maka kewajibannya apa? Mengajar. Seseorang yang bisa mengatur-ngatur, punya keahlian dalam merangkul, mengatur, maka apa? Kewajibannya menjadi RT misalnya, menjadi lurah, menjadi apa? Presiden. Apalagi, Pak? Orang yang bisa menangani kelahiran, bidan, maka kewajibannya apa? Membantu siapapun perempuan yang mau lahiran. Jadi apa? Sahibun ni'mah yuqabilul wajib. Orang yang punya kenikmatan itu punya kewajiban yang harus ditunaikan. Ketika orang itu punya kelebihan, Pak, punya kelebihan, itu apa? Jangan didiamkan. Siapapun orang yang punya kenikmatan itu jangan didiamkan. Allah lebih suka jika seseorang dikasih kenikmatan dipakai. Sesungguhnya Allah itu maha suka apabila seseorang hamba dikasih kenikmatan, kenikmatannya ini ditampakkan bekasnya. Kalau dia orang kaya, ya tampakkan bekas kekayaannya apa? Zakat, sedekah. Ketika orang itu apa? Orang yang berilmu, jangan diam. Engkau punya apa? Punya kewajiban untuk mengajar. Jadi orang yang punya ilmu tapi suka malu-malu, itu apa? Harus dikasih apa? Tugas. Orang yang punya kewajiban, orang yang punya kenikmatan itu apa? Dituntut untuk menjalankan kewajiban. Orang yang bisa memandikan jenazah, maka apa? Kewajiban dia jika ada orang yang meninggal, tunaikan, membantu. Apa kaidahnya, Pak? Sahibun ni'mah yuqabilul wajib. Orang yang punya kenikmatan itu diharuskan menunaikan kewajibannya. Baik. Berikutnya, falyaktub. Hendaklah dia menulis, wal yumlil, dan mendikte. Siapa yang menulis dan mendikte, Pak? Alladzi alaihil haq. Orang yang atasnya hak, kewajiban, hak. Siapa, Pak, maksudnya? Yang berhutang. Sesuai kan di awal bahwa siapa? Yang menulis dan mendikte siapa? Orang yang punya kewajiban. Makna alaihil haq, yang atasnya kewajiban baginya hak untuk ditunaikan. Misal gitu, saya berhutang kepada DKM masjid, maka apa? Saya Safar berhutang 10 juta. Tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 12, 10 juta sampai bulan depan, Mei, Juni akhir, tanggal 30 misal. Dan disaksikan oleh para jamaah masjid. Ini apa? Falyaktub wal yumlil, menulis dan mendikte. Wal yattaqillah rabbah,
dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Itu menjaga. Ketika dia berhutang, dia menjaga hutangnya dengan baik. Di antara bentuk menjaga, ketika sudah punya kemampuan, jangan ditunda-tunda. Atau menjaga adab-adabnya, menjaga kewajiban yang harus dia tunaikan. Wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah dia mengurangi. Apa yabkhas? Mengurangi. Minhu syai'a, darinya sedikit pun. Makna yabkhas itu mengurangi dengan diam-diam. Mengurangi dengan cara rahasia. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haq, maka jika orang yang atasnya ada kewajiban, berarti siapa? Yang berhutang, safihan, yaitu orang yang lemah akalnya. Safi itu orang yang lemah akalnya. Apa Pak? Ya mungkin idiot, atau mungkin yang agak kurang-kurang akalnya gitu. Au dhaifan, atau lemah. Makna dhaif di sini adalah anak kecil. Mungkin nggak Pak orang anak kecil pinjam? Ibu-ibu, mungkin nggak? Mungkin. Misalnya dia membutuhkan pengobatan yang tidak ada jalannya kecuali dengan meminjam. Siapa yang meminjam? Bentar Pak, ini lanjut. Kita lanjut artinya. Orang yang safihan, lemah akalnya, dhaifan, lemah masih kecil. Au la yastati', atau la yastati', tidak bisa. Ayyumillah, untuk mendikte. Dalam tafsirnya, yang nggak bisa mendikte orang yang bisu, buta, nggak bisa dengar. Meskipun sekarang kan ada alatnya kan, tapi apa? Orang yang bisu, buta, nggak bisa dengar. Maka jika ada orang yang lemah akalnya, atau masih kecil, atau tadi buta, bisu, nggak dengar, siapa Pak yang maju? Falyumlil, maka hendaklah yumlil, mendikte, waliyuhu bil adli, walinya dengan adil, dengan benar. Jadi jika orangnya tidak bisa, yang maju menggantikan siapa Pak? Wali. Dan ini dalam segala hal Pak. Jadi ketika Pak, seseorang tidak bisa melakukannya, yang maju, yang lebih berhak untuk maju siapa? Wali. Contoh nih Pak, contoh. Kan kita dalam piutang-piutangan, hutang-piutang. Ada si A meninggal. Ketika meninggal qadarullah, dia tersangkut hutang. Kemudian dia punya harta. Maka yang lebih berhak untuk memecahkan masalah tetangganya, temannya, atau saudaranya? Saudaranya. Meskipun saudaranya agak jauhan, tapi Pak, walinya saudaranya. Atau bapaknya misal, atau pamannya gitu. Jangan sampai apa? Oh, saya sohibnya, saya tetangganya, saya kenal baik dengan dia gitu. Kemudian dia maju. Enggak. Sedekat apapun teman, sedekat apapun tetangga, tetap yang maju mewakili siapa? Wali. Karena pernah ada jamaah itu yang memecahkan masalah utang piutang temannya, walinya dan dipercaya.
Karena ya mungkin karena tadi ada masalah keluarga sebelumnya gitu. Tapi apa? Tetap yang maju memecahkan siapa? Wali. Meskipun temannya, oh insya Allah saya amanah, saya yang maju. Enggak. Tetap apa? Yang menggantikan posisi adalah wali. Wastashhidu, wa dan istashhidu, persaksikanlah, ambillah saksi. Syahidaini, syahidaini, kalau syahid satu, syahidaini dua, mirrijalikum, dari laki-laki kalian. Maka minimal saksi berapa? Dua. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Dan Allah mengatakan rijal. Makna rijal itu laki-laki dewasa, Pak. Sehingga jika ada saksi yang belum balik, sah tidak? Tidak sah. Dan Allah mengatakan mirrijalikum, saksinya dari laki-laki dari kalian orang beriman. Kan ini apa? Ayat pertama bunyinya apa, Pak? Ayat pertama apa? Lafaz pertama bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Maka yang dimaksudkan mirrijalikum, laki-laki yang beriman apa tidak? Beriman. Sehingga misalnya Pak, ada laki-laki, dua orang laki-laki nih, tapi dia tidak beriman, misalnya Pak, non muslim lah gitu, sah tidak persaksiannya? Hah? Tidak. Kenapa? Mirrijalikum, laki-laki dari kalian. Siapa konteks ayat? Amanu, orang-orang yang beriman. Maka persaksian anak kecil yang nggak balik nggak sah. Persaksian dua orang laki-laki yang bukan milah kita, bukan seagama dengan kita, maka tidak sah. Kenapa, Pak? Sebabnya karena tidak diakui keadilannya. Karena dalam saksi itu harus adil. Apa itu adil? Ini bukan adil, bukan adil apa adil enggak zalim enggak, maksudnya adil dalam sifatnya. Maka apa? Sifat adil itu harus orang beriman. Baik, Pak. Misalnya nih, Pak, nggak ada laki-laki, cuma ada satu. Gimana caranya? Fa illam yakuna rajulaini, fa maka in jika lam yakuna tidak ada, karena yakunu punya 4 arti, dahulu menjadi adalah ada. Di sini apa? Lam yakuna tidak ada rajulaini, nggak ada dua orang laki-laki, maka apa? Fa rajulun, satu laki-laki, wamro'atani, dua perempuan. Mimman, mimman dari siapa orang, tardawna, tardawna yang kalian sukai, ridhoi, minas syuhada dari para saksi. Apa tujuannya, Pak? Saksi itu harus dua, atau kalau nggak ada, satu laki-laki, dua perempuan. Apa tujuannya? Antadillah ihdahuma, apabila salah satu di antara keduanya lupa. Makna tadillah di sini adalah nisyan. Jadi dhalla yadhillu bisa artinya sesat, atau bingung, atau lupa. Maka jika salah satunya lupa,
Fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka salah satu dari yang kedua mengingatkan. Tujuannya harus dua orang. Jika satunya lupa, yang satunya mengingatkan. Baik, maka dari lafaz ini Pak, saksi minimal dua. Jika nggak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Maka apa? Dua perempuan atau satu laki-laki itu bandingannya dengan perempuan berapa? Dua. Satu laki-laki bandingnya berapa? Dua perempuan. Orang-orang liberal Pak, yang gak suka sama Islam, mengatakan begini, Islam itu gak adil. Kenapa? Menjadikan kekuatannya dua perempuan sebanding dengan satu laki-laki. Gimana cara menjawabnya Pak? Ini tentunya apa? Ya orang liberal, gitu kan. Tapi para ulama, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Ini syubhat, ya, perlu dijawab. Islam itu agama yang paling indah, paling adil. Maka cara menjawab perkataan mereka, yang pertama apa? Ya nggak perlu dibahas misalnya. Tapi kalau perlu menjawab, perlu dijawab Pak. Pertama, ya, di antara jawaban yang ditegaskan oleh para ulama, dalam persaksian dalam harta. Tadi persaksian dalam harta minimal berapa Pak? Dua laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan. Misalnya ada satu laki-laki bersaksi, diterima nggak? Enggak. Satu perempuan saksi? Enggak. Ini dalam harta. Dalam riwayat hadis misalnya ada seorang satu saja perawi, diterima enggak? Terima. Dalam hadis. Satu riwayat dari perempuan diterima? Diterima dalam hadis. Kalau dalam saksi harta, dalam perkara harta tadi apa? Minimal dua. Dalam hadis bisa satu. Kecuali Pak, ada pengecualian. Kecuali sahabat Khuzaimah, yang satu sahabat ini sebanding dengan dua, karena dapat tazkiyah dari Rasulullah. Jadi apa? Dalam persaksian harta satu orang tidak diterima, mau laki-laki perempuan tidak diterima, kecuali satu sahabat. Siapa? Khuzaimah. Suatu ketika Rasulullah itu pernah membeli kuda atau onta sama orang Badui. Ternyata setelah sudah dibeli, orang Baduinya tidak mengakui. Oh, belum saya jual kok. Maka apa? Tidak ada yang menyaksikan kecuali Khuzaimah. Yang jika Khuzaimah ini menyaksikan, orang Badui menerima. Akhirnya apa? Khuzaimah mempersaksikan kepada Rasulullah SAW, iya benar, kau telah membeli ontanya orang Badui ini. Maka Rasul bertanya, wahai Khuzaimah, apa yang menjadi kamu itu percaya? Maka Khuzaimah mengatakan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, jika berita langit saja yang aku nggak tahu, berita langit, perkara agama langit, itu aku percaya. Maka apalagi mengenai perkara dunia yang kecil. Akhirnya Rasul mengatakan,
Jika Rasul bersabda, jika Khuzaimah bersaksi cukup. Jadi jika Khuzaimah bersaksi sudah mencukupi. Akhirnya dalam perjalanan waktu Rasulullah meninggal. Kemudian Al-Quran ditulis. Ketika Al-Quran ditulis, ada satu ayat yang para sahabat itu ragu. Ini yang mana nih? Letak ayat ini tuh di mana? Bahkan yang menjadi Pak Ketua Panitia Zaid bin Thabit itu agak kebingungan, ini yang mana? Diletakkan di mana ayat ini? Maka Pak, datanglah Khuzaimah dan dia mengatakan, demi Allah ayat ini ada pada surat ini dan letaknya di sini. Yang apa? Akhirnya dikuatkan juga yang lainnya. Ini apa? Ini diantara kisah yang bagaimana Pak? Rasulullah itu kalau berbicara perkataannya itu mukjizat. Apa yang dikatakan itu terjadi benar. Akhirnya Khuzaimah lah ya Pak, satu-satunya umat ini yang dia sendiri bersaksi itu sudah mencukupi. Kemudian apa? Persaksian secara khusus bagi perempuan. Seandainya seseorang perempuan itu bersaksi tentang kepribadian dia, tentang haidnya, nifasnya, kemudian kapan dia lahir, diterima. Yang dimana kalau ada seorang misalnya Pak, laki-laki memberikan saksi atas kerahasiaan perempuan, tidak diterima. Hanyalah yang diterima persaksian kekhususan bagi perempuan tentang kelahiran, nasab, ya, itu hanya miliknya perempuan meskipun dia sendiri. Dan para ulama mengatakan di antara ad-Dahabi dalam periwayatan hadis itu tidak ditemukan seorang periwayatan perempuan yang bermasalah. Sejarah Islam itu mencatat dalam perjalanan sejarah riwayat hadis itu nggak ada riwayat perempuan itu yang bermasalah. Apakah hafalannya lemah atau kebalik atau lupa itu. Sedangkan banyak periwayatan laki-laki itu bermasalah. Apakah karena dia dusta atau lemah hafalannya itu. Ini apa? Al-Imam Ad-Dahabi. Jadi apa? Secara ilmu hadis itu lebih menang perempuan daripada laki-laki. Sejarah Pak, tarikh dalam periwayatan hadis itu kalau periwayatnya perempuan itu hampir tidak ada, nggak ada. Periwayatan perempuan itu tertolak karena lemah atau yang lainnya, cacat. Tapi kalau laki-laki banyak. Terus gimana dengan tadi? Satu laki-laki harus dua perempuan. Kata para ulama, yang pertama ya, sesungguhnya apa? Kenapa dalam Quran itu dalam masalah ini, dalam masalah hutang piutang, satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan? Karena yang lebih banyak berinteraksi dalam jual beli, pasar, dan di luar itu laki-laki. Sehingga apa? Orang yang lebih banyak pengalamannya, lebih tahu tentang dunia luar, dialah yang lebih kuat dalam persaksiannya. Zaman itu Pak, zaman itu yang ke pasar, yang jual beli, yang melakukan banyak perdagangan itu laki-laki. Sehingga apa? Siapakah yang lebih tahu dengan dunia luar? Laki-laki. Yang menunjukkan laki-laki lebih kuat dalam bidang ini. Jadi dalam hal ini persaksian laki-laki lebih kuat. Sehingga apa? Kalau perempuan harus dua. Tapi jika dalam perkara yang lain belum tentu laki-laki lebih kuat. Contoh Pak, dunia luar yang lebih kuat siapa? Laki-laki. Dalam dunia rumah tangga, masalah bumbu dapur, masak-masak,
lebih kuatan mana Pak? Perempuan. Jadi masalah bumbu dapur dan tentang rumah tangga lebih kuatan perempuan. Ini apa menjadi hikmah? Kenapa laki dalam hal ini itu apa? Laki-laki satu sebanding dengan dua perempuan. Karena yang lebih sering keluar, yang lebih tentang tahu dunia luar adalah laki-laki, sehingga laki-laki lebih dikuatkan. Tapi dalam bidang yang lain, rumah misalnya, maka yang lebih dikuatkan adalah perempuan. Contoh nih Pak, misal ibu-ibu punya anak bayi Pak, disuruh ngurusin bapak-bapak, nah, kira-kira beres atau tambah? Beres apa tambah Pak? Nah, anak bayi ya, nggak bisa Pak, nggak jalan. Hajatan disuruh ngurusi laki-laki Pak, beres nggak Pak? Ya bisa jalan tapi tidak seberes perempuan. Sekarang dunia luar Pak, dibalik sekarang dunia luar, suruh ngurusin perempuan ibu-ibu, jalan nggak Bu? Di jalan saja Pak, di jalan saja. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Ini baru di jalan, belum lagi hal-hal yang lainnya gitu. Ini satu jawabannya. Dalam perkara ini dikuatkan laki-laki karena laki-laki lebih menguasai medannya. Yang kedua, justru ayat ini itu apa? Memuliakan perempuan. Zaman dulu, zaman jahiliyah, perempuan itu gak dianggap sama sekali. Maka apa? Ketika datang Islam, perempuan diajak rembukan. Yang awalnya tidak dianggap, ini apa? Diajak. Tapi apa? Harus lebih banyak agar lebih kuat. Kenapa? Karena akalnya laki-laki lebih matang daripada perempuan dalam bidangnya. Kalau masalah dapur, yang lebih kuat siapa Pak? Perempuan. Tapi kalau masalah dunia luar, laki-laki lebih kuat. Sehingga kenapa dalam ayat hutang piutang itu satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan, kata para ulama tadi. Karena apa? Dalam hal ini, bidang ini, laki-laki lebih kuat, lebih menguasai, lebih tahu segalanya daripada perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya habis, kita cukupkan dulu dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ternyata masih panjang, belum selesai masalah hutang piutang, dan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum barakallahu.